Perkenalkan Pak, nama saya Selin Nur Faradilah, NIM 1904-03004 dari kelas Teknik Industri A, mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai perencanaan terpadu. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu definisi, perumusan perencanaan terpadu, ciri-ciri perencanaan terpadu, arti penting perencanaan terpadu, konsep dasar perencanaan terpadu, proses penyusunan perencanaan terpadu, langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu, hierarki perencanaan, dan yang terakhir, teknik dan alat bantu perencanaan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi. Perencanaan terpadu adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perumusan dari perencanaan terpadu yaitu kemana perusahaan akan diarahkan, lalu bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan, kemudian bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan, dan yang terakhir, program-program apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Adapun ciri-ciri dari perencanaan terpadu yang pertama, titik tolak penyusunnya itu adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan itu bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan dari perusahaan itu. Yang keempat, bersifat realistis dan relevan dengan lingkungannya. Yang kelima, dilaksanakan secara terus-menerus dan dengan berkesinambungan. Adapun arti penting dari perencanaan terpadu yang pertama, perspektif yang menghubungkan kondisi sekarang dengan yang masa mendatang, serta kondisi internal dan eksternal. Yang kedua, memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah tujuan yang sama. Jika tidak ada kesatuan arah, maka tujuan tidak akan tercapai. Yang ketiga, organisasi mempunyai sasaran dan pengarahan yang jelas. Yang keempat, sarana efektif dalam mengkaji dan menghadapi tantangan lingkungan. Yang kelima, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang. Yang keenam, sebagai panduan dan kerangka kerja dalam mengambil keputusan pengelolaan usaha perusahaan. Yang terakhir, untuk meminimumkan kemungkinan kesalahan, karena tujuan atau sasaran dan strategi ini dirumuskan dengan sangat cermat. Konsep dasar dari perencanaan terpadu yaitu ada unsur perencanaan, unsur program, dan unsur anggaran. Seperti contohnya yang bisa kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu pada sistem Pertamina dalam kerangka nasional. Langkah yang pertama yaitu identifikasi misi dari Pertamina. Yang kedua, kumpulan sasaran perencanaan. Di sini dijelaskan sasaran dari Pertamina sebagai sistem yang utuh. Kemudian yang ketiga, masuk dengan unsur program, yaitu penyusunan struktur program, kumpulan program induk, program utama, lalu program. Lalu ada identifikasi struktur dan unit keputusan, ada identifikasi proyek sebagai pelaksana program, dan masuk ke unsur anggaran, yaitu menerjemah dalam dana sebagai anggaran pembangunan. Lalu selanjutnya ada proses penyusunan perencanaan terpadu. Proses yang pertama yaitu faktor tujuan. Di sini diidentifikasi akta pendiri usaha, falsafah perusahaan dan aspirasi manajemen puncak, dan juga kebijakan umum publik. Proses yang kedua, perumusan tujuan. Di sini dijelaskan maksud dan tujuan dari perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan atau eksternal, meliputi pasar, teknologi, sosial, ekonomi, budaya, dan pemerintah. Lalu yang keempat, faktor internal, yaitu meliputi pemasaran, produk operasi dan teknik, organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi. Proses yang selanjutnya yaitu alternatif strategi.
Di sini dijelaskan posisi perusahaan dan alternatif strategi perusahaan itu. Proses yang selanjutnya yaitu arah dan sasaran perusahaan. Di sini dijelaskan arah dan sasaran dari perusahaan tersebut. Yang ketujuh, sasaran bidang yang meliputi sasaran bidang pemasaran, bidang produksi dan operasi teknik, bidang organisasi dan sumber daya manusia, dan bidang keuangan. Lalu, ada strategi perusahaan. Strategi perusahaan ini meliputi strategi dasar perusahaan dan strategi fungsional. Kemudian ada program bidang. Program bidang ini meliputi program bidang pemasaran, bidang produksi dan operasi teknik, bidang organisasi dan sumber daya manusia, dan yang terakhir bidang keuangan. Kemudian proses yang terakhir yaitu proyeksi keuangan. Nah, berikut ini adalah gambar bagan alir dari proses penyusunan perencanaan terpadu. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan dalam perencanaan terpadu. Yang pertama itu, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan organisasi akta pendirian perusahaan. Di sini dijelaskan akta pendirian usaha, falsafah perusahaan dan aspirasi manajemen puncak, kemudian aspirasi kebijakan umum publik. Kemudian yang kedua, perumusan maksud dan tujuan. Di sini, hakikat dan ekstensi atau untuk apa perusahaan itu didirikan. Juga dijelaskan sesuatu yang diharapkan dengan didirikannya perusahaan tersebut adalah. Kemudian selanjutnya, analisa lingkungan atau eksternal, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya. Yang keempat, analisa kemampuan perusahaan atau internal. Di sini meliputi analisa SWOT pemasaran, untuk menilai kemampuan bidang dalam pemasaran. Analisa SWOT operasi dan teknik untuk menilai kemampuan bidang operasi dan teknologi. Analisa SWOT organisasi dan sumber daya manusia untuk menilai sumber daya manusia. Analisa SWOT keuangan untuk menilai kemampuan keuangan perusahaan tersebut. Langkah yang kelima yaitu arah perusahaan. Di sini diberikan arahan apa yang akan terjadi dalam sasaran pengusahaan dan sekaligus merupakan petunjuk dalam perumusan sasaran bidang. Langkah yang keenam yaitu sasaran perusahaan. Sasaran ini merupakan petunjuk dalam menetapkan strategi perusahaan dan penyusunan strategi fungsional serta program bidang, terutama dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Yang langkah ketujuh yaitu perumusan strategi. Di sini cara yang digunakan untuk mencapai arah dan sasaran perusahaan yang dapat bersifat pertumbuhan atau agresif, stabilitas atau rasionalisasi, defensif atau survival, dan orientasi keluar atau diversifikasi. Langkah yang ke-8 yaitu penyusunan program bidang. Di sini, rencana kerja tahunan yang terpadu disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan. Adapun hierarki dari perencanaan yaitu ada rencana operasional yang meliputi rencana sekali pakai atau single use plan dan rencana yang dibakukan atau standing plan. Rencana sekali pakai meliputi program, proyek, dan anggaran. Rencana yang dibakukan meliputi kebijakan, manfaat, SOP, dan aturan. Adapun teknik dan alat bantu perencanaan yaitu ada peramalan kualitatif dan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu dengan metode judgment atau opini dan Delphi. Yang kedua ada metode proyektif atau brainstorming. Peramalan kuantitatif yaitu dengan metode time series analysis atau satu variabel dan juga metode korelasi regresi atau multivariabel. Kemudian ada perencanaan proyek yang meliputi diagram jaringan atau network diagram, jadwal kegiatan atau Gantt chart, dan urutan kerja atau CPM, atau critical path method dan PERT atau program evaluation and technique. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.